situs Beji Kembang Suko yang terletak di Dusun Suko Nglegok, Desa Suko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Konon katanya di situs itu terdapat pohon bunga suko atau bunga soka yang berukuran besar, yang tidak seperti bunga soka yang kita sering lihat pada umumnya, yang mana pohon bunga soka tersebut dipercaya menjadi cikal bakal penamaan desa Suko. Dan apa keistimewaan dari sumber mata air di situs Beji Kembang Suko? Bagaimanakah kebenaran cerita tersebut? Akan kita kuak bersama. Tetap ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Bagaimana kabar teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita sudah berada di Desa Suko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Tepatnya di kediaman beliau, Mbah Budi Suwito. Ya, beliau merupakan juru pelihara atau juru kunci sumur Beji atau situs sumur Beji yang ada di Desa Suko ini. Nah, bagaimana nanti kita akan menguak informasi atau sejarah yang konon katanya sumur Suko ini sudah ada sejak abad ke-7. Oke, tidak perlu lama-lama lagi teman-teman, kita akan langsung bincang-bincang dengan beliau, Mbah Budi Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Eko, Mas Eko yang sudah siang sore hari ini bisa bertemu ke tempat saya, tempat Pak Budi Suwito di Suko. Saya mengucapkan terima kasih sangat. Terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali karena Bapak Eko sore hari ini bisa bertemu kepada saya di rumah saya ini. Tadi saya menyampaikan bahwa panjenengan yang dipercaya oleh warga, warga Suko khususnya, sebagai juru pelihara dari situs sumur Beji Suko. Betul. Nah, itu semenjak kapan, Pak? Ya, kurang lebih saya memegang, dituakan di lingkungan untuk merawat Beji Kembang Suko itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Itu sumur Beji bisa dikatakan Beji Kembang Suko. Karena itu wujudnya sumur itu ya Beji. Ada kembang Sukonya. Jadi bisa disebut, kalau nyebut sumur ya sumur Kembang Suko, kalau Beji ya Beji Kembang Suko. Gitu. Keberadaannya ini kan sejarahnya tadi saya mendengar bahwa sumur itu sudah ada, Beji itu sudah ada dari abad ke-7. Itu cerita sejarahnya bagaimana untuk Pak Budi? Sejarah
sumur beji itu ya. Iya. Ya, setahu saya sudah saya katakan, setahu saya itu cuman mulut ke mulut, Pak. Cuman mulut ke mulut. Beji Soko itu sejarahnya karena dulu sudah dikatakan itu udah abad ke-7 ya. Abad ke-7 selamanya itu. Jadi setahu saya itu cuman petilasan. Jadi adanya beji itu sejarahnya karena sebelah baratnya beji itu ada cerita itu ada Masjid Tiban karena siapa yang di situ jadinya beji itu ada orang yang menciptakan kembang Soko di situ, itu jadi sumber mata air. Itu tempat wudhu lah. Tempat sesuci ya. Nah, tempat sesuci itu. Jadi sebelah baratnya itu ada petilasan masjid. Tapi setahu saya, yang saya ngerti itu bukan ada beji karena itu Perang Diponegoro itu prajuritnya kelelahan di situ. Kelelahan, terutama di sebelah baratnya itu untuk istirahat dan mungkin untuk beribadah di situ ada kemudian di beji itu minta air buat minum, buat wudhu, buat bersih. Jadi kepok tular dari turun temurun leluhur panjenengan ya. Bahwasanya pada saat Perang Diponegoro yang diperkirakan atau mungkin di dalam sejarah ditulis sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830 ya, kurang lebih dalam jangka waktu 5 tahun Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Nah, karena di sini kan mungkin masih dalam daerah wilayah perbukitan Menoreh ya, Pak Budi nggih, di bawah perbukitan Menoreh. Jadi mungkin tadi panjenengan menyampaikan bahwa banyak dari prajurit Pangeran Diponegoro pada perang kemudian singgah di sini untuk beristirahat, mengatur strategi mungkin nggih. Nah, tadi mungkin karena banyak yang terluka, kemudian karena lelah, kemudian mungkin untuk beribadah juga. Jadi istirahat di sebelah sumur beji, di sebelah beji itu tadi. Nah, kemudian mungkin ada saran atau mungkin dari pangsit atau apa disuruh untuk mengambil sumber mata air yang ada beji itu, intinya untuk keperluan sesuci, resik atau bersih-bersih tubuh. Kemudian yang luka itu biar konon katanya bahwa dengan mengkonsumsi atau minum sumber mata air dari beji itu maka akan pulih kembali seperti sedia kala. Seperti itu nggih berarti nggih. Nah, kemudian nuwun sewu Pak Budi, tadi sepintas kami lewat sana ya, bahwa di situ itu sudah berwujud bangunan megah lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Dan istilahnya apa ya, desainnya itu seperti tembok-tembok kerajaan zaman dahulu. Nah, itu penjelasannya bagaimana itu Pak Budi? Itu gini, itu sebetulnya yang bangun itu asli bukan orang sini, Pak. Itu asli orang dari Imogiri. Orang dari Imogiri, tempat tinggalnya di Purworejo waktu sekarang. Itu waktu COVID, saudaranya itu meninggal. Saudaranya meninggal, baru 100 hari itu mangsit pakai wisek gitu.
Iya. WC bilih yang masih hidup supaya sodakoh air. Sodakoh air sudah dilaksanakan di Purworejo sana, karena sodakoh air itu umpama kanan kiri rumah itu di kekurangan air dibantu air, kan lama-lama habis. Lama-lama habis Ya, ya. lama-lama habis. Kan itu yang namanya Pak Legowo. Namanya Pak Legowo itu yang bangun itu ya. Iya. Yang namanya Pak Legowo itu langsung ke sini Pak Legowo itu. Pak Legowo ke sini bilang saya, kalau peci itu saya bangun boleh enggak? Saya bilang gini, kalau tujuan baik saya bisa menerima. Waktu sekarang langsung saya bawa ke tempat rumah Pak Kadus. Langsung ke tempat rumah Pak Kepala Desa. Langsung bisa di ACC kepada Pak Lurah Pak Kadus, itu bisa dilaksanakan kurang lebih sudah 2 tahun sekarang, itu bangunan dilaksanakan. Itu yang melaksanakan Pak Legowo CS. Jadi kalau saya terus terang nih, kalau saya terima jadi, langsung terima jadi. Jadi gimana ya, kalau saya mengatakan itu bangunan wujud begitu, anggaran biaya berapa saya nggak tahu. Ya nggak tahu. Karena apa? Karena itu saya serahkan sepenuhnya Pak Legowo. Ya. Dengan mungkin apa orang-orangnya beliau lah, arsitek, mungkin pemborong atau tunggang dan lain sebagainya. Pada prinsipnya panjenengan sebagai juru biara sini atau juru kunci sini sudah mungkin diberikan izin juga mungkin dari yang ada di Beji, atau mungkin yang mungkin leluhur yang dulu nopo istilah sing napak tilas wonten mriku. Jadi panjenengan bisa meng-ACC, dan karena itu tuh memang tujuan untuk baik, untuk nguri-uri dan bisa istilahnya untuk sampai anak cucu nanti nggih, Pak Budi nggih. Jadi intinya dari pihak orang Soko khususnya panjenengan memang menyilahkan atau mempersilahkan semua kepada beliau Pak Legowo dan orang-orangnya istilahnya. Karena tujuan baik saya bisa menerima baik. Dan wujudnya alhamdulillah bisa dinikmati sampai sekarang. Jadi mungkin tadi panjenengan ngendiko bahwa ada mungkin beberapa orang mungkin yang dari luar Purworejo malah. Nah itu pengalaman itu monggo diceritakan Pak. Jadi Beji Suko itu sebelumnya dibangun. Beji Suko sebelumnya dibangun itu udah ada orang dari Kalimantan, dari Surabaya. Itu malam Jumat Kliwon, kurang lebih jam 11:30 itu ke sini. Itu minta didus di Beji Suko itu. Jadi dimandiin lah istilahnya. Dimandiin. Itu pertama, Mas. Yang kedua, ada tamu lagi dari Jakarta. Tamu dari Jakarta itu asli anak cucu dari Bagelen. Anak turunnya Petungalang. Petungalang itu dari Jakarta itu yang namanya menerima WC apa ya? WC itu disuruh pulang ke tempat tinggalnya Bagelen. Di Bagelen itu supaya sowan ke Beji Suko. Beji Suko minta airnya itu buat tombo lah. Buat tombo.
itu tengah malam. Waktu itu tengah malam itu yang baik semedi mas, semedi temeriku. Lajeng kalau saya bukan melihat apa-apa, enggak lihat apa-apa, tapi orang itu namanya siapa saya lupa. Orang itu ada apa ya? Istilah diberui lah ya. Iya, ya diberui itu. Diberui ada orang besar hitam, katanya itu waktu piyambak semedi itu ada tiupan angin besar. Ada tiupan angin. Angin besar itu mungkin kayak apa, puting beliung atau apa mungkin istilahnya seperti itu ya Pak. Jadi sepengetahuan yang bersangkutan atau orang yang panjenengan antar itu diberikan penglihatan seperti itu. Ada penampakan atau perwujudan seorang laki-laki sepuh yang wujudnya hitam besar dan kemudian ada angin seperti angin puting beliung tadi. Tapi panjenengan tidak merasakan itu semua ya. Kalau anginnya bagaimana itu? Kalau anginnya saya bisa melihat karena apa? Karena pohon-pohon itu tiup angin itu ya kelihatan. Tapi untuk penampakan perwujudan yang seorang disampaikan tadi, panjenengan tidak melihatnya. Ya. Jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa harapan beliau Pak Budi dengan keberadaan sumur Soko Kembang atau sumur atau beji Soko Kembang ya, atau Kembang Soko, mohon maaf, beji Kembang Soko atau sumur Kembang Soko. Harapannya yaitu agar supaya kita sebagai generasi muda agar terus melestarikan, karena ini merupakan peninggalan sejarah atau peninggalan leluhur, ya sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda ikut nguri-uri atau melestarikan. Nah, beliau ini kan mungkin ya secara umur sudah sepuh ya, tapi saya melihat dedikasi beliau ini luar biasa. Jadi untuk dipasrai ini kan nggak gampang ya, namanya orang dipercaya itu harus amanah, jadi nggak gampang. Nah, saya salut dengan beliau Pak Budi ini ya. Untuk teman-teman juga semoga ini bisa menjadi apa ya, tambah wawasan, tambah pengetahuan bahwa di desa Soko ini ternyata ada beji Kembang Soko yang konon katanya sudah ada sejak abad ke-7 atau boleh dikatakan pada zaman kerajaan Kalinggapura mungkin ya Pak Budi, Kalinggapura. Jadi alhamdulillah bisa diuri-uri sampai sekarang dengan pasang surutnya ya, karena konon ceritanya ini bahwa mata air di sumur beji itu tidak pernah surut pada musim kemarau sepanjang apapun seperti saat ini teman-teman, maupun tidak pernah apa ya istilahnya liber, atau pada musim penghujan panjang pun airnya tetap tidak keluar, mata airnya tidak keluar dari mulut sumur, atau kononnya udah di ini ya Mbak, jadi tidak pernah meluap. Nah, pada saat musim penghujan tidak pernah meluap, pada saat musim kemarau tidak pernah surut atau kering. Ya. Nggih, betul nggih? Itu ada sejarahnya Mas. Sejarahnya kata orang dulu. Sejarahnya itu kalau beji itu liber, meluap, itu geger. Geger dalam arti bagaimana? Kata orang dulu, termasuk orang tua saya, mertua, itu seingatnya itu sudah liber 2 kali. Liber pertama Londo teko, liber kedua Jepang teko. Itu sejarahnya kan. Terus musim hujan, beji itu ya bisa dikatakan sebelahnya itu ya saluran air lah.
dulu susah uap Iya. air. Tempatnya kan Legok. Nggih. Sebelumnya Dibuat seperti sekarang, dibangun Iya, seperti sekarang. belum seperti sekarang itu tempatnya itu Legok, tapi belum pernah. Seingat saya belum pernah itu kok. Kalau hujan hidup sama gayung gitu bisa. Tapi liber nggak pernah. Enggak pernah. Itu kata orang dulu gitu. Berarti selama panjenengan tinggal di sini atau mengku atau dipercaya sebagai juru pelihara belum pernah mengalami kejadian air dari sumber mata air Beji itu meluap, belum pernah nggih. Berarti itu tadi cerita dari leluhur panjenengan bahwa ternyata pernah dua kali meluap atau liber, bahasa Jawanya liber ya teman-teman. Jadi tadi disampaikan beliau Pak Budi bahwa menurut leluhur beliau atau mbah-mbah beliau dulu dikatakan kalau sumur Beji liber atau meluap itu akan geger. Nah, tadi beliau menyampaikan bahwa pernah meluap 2 kali atau liber 2 kali, yaitu pada saat Belanda datang atau Londo teko, dan juga pada saat Jepang datang ke sini. Jadi itu mungkin sebagai pertanda nggih, Pak Budi nggih. Alhamdulillah, matur nuwun sekali, terima kasih atas waktunya, atas berkenannya panjenengan kita ganggu nggih, kita korek-korek informasinya mengenai Beji Kembang Suko atau sumur Kembang Suko nggih, yang sekarang alhamdulillah dengan adanya orang-orang yang memang mereka ingin nguri-uri atau melestarikan, akhirnya dibangun karena memang itu tujuannya baik panjenengan maupun dari unsur pemerintah dan warga desa Suko ini mempersilahkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bincang-bincang singkat kita dalam menggali informasi tentang situs sumur Beji Suko atau situs Beji Kembang Suko. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Tak lupa sekali lagi kami selalu mendoakan teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap terus dukung channel Jejak Digital dengan cara subscribe, like, komen, dan share video. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video dari Jejak Digital yang terbaru. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.